Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimah Zahra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis gender dan transformasi sosial dan sebagai pemenuhan tugas mid semester dari mata kuliah Gender dan Politik. Yang pertama, analisis gender dan ketidakadilan. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki atau masalah hubungan kemanusiaan kita. Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultur melalui ajaran keagamaan maupun negara. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kepada kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, bentuk stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai para gender. Yang kedua, diskursus pembangunan dan nasib kaum perempuan. Hampir semua teori ilmu sosial tentang pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap nasib berjuta-juta umat manusia telah dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender. Akibatnya, pembangunan yang semboyangnya untuk menyejahterakan dan menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ketiga tersebut justru telah mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan. Tanpa analisis gender, diskursus pembangunan telah gagal menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni suatu proses jangka panjang untuk mentransformasikan baik keyakinan dan ideologi ketidakadilan gender maupun struktur kekuasaan yang tidak adil yang dibangun berlandaskan keyakinan dan ideologi gender. Di Indonesia, kata pembangunan menjadi diskursus yang dominan dan erat kaitannya dengan lahirnya Orde Baru. Kata pembangunan selain menjadi semboyan juga diabadikan sebagai nama pemerintahan Orde Baru. Di masing-masing negara, diskursus pembangunan dikembangkan hingga pelosok pedesaan. Di Indonesia misalnya, ideologi development kemudian diterjemahkan menjadi pembangunan melalui mekanisme kontrol ideologi yang ketat dan canggih, baik di bidang sosial, kultur, ekonomi, dan politik. Women in Development atau perempuan dalam pembangunan menjadi salah satu bagian dari diskursus pembangunan dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan dunia ketiga. Gagasan WIED dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta umat perempuan di negara dunia ketiga. Namun sekarang kurang lebih 10 tahun berjalan, banyak orang mulai menyangsingkan dan mengajukan kritik mendasar terhadap konsep WID. Sebagian besar literatur mereka sangat praktis, memusatkan perhatian kepada isu-isu yang langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Sebagian lainnya merupakan orientasi kebijakan yang melakukan analisis atas program pembangunan masa lalu yang cenderung memiskinkan perempuan sampai mencari program apa, struktur kelembagaan yang bagaimana, dan berapa banyak sumber daya yang harus disediakan untuk tujuan itu. Yang ketiga, analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan. Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program petani revolusi hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini asumsinya bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki. Atas dasar itu, banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan secara mantap. Yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat.
untuk memecahkan masalah kaum perempuan adalah dengan cara menyiapkan kaum perempuan agar bisa bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan bebas. Sebagian dari usaha ini dapat dilihat misalnya dari program-program perempuan dalam pembangunan Women in Development, yakni dengan menyediakan program intervensi guna meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, keterampilan, serta kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Sejak awal, persoalan perempuan dianggap sebagai masalah yang perekonomian modern atau partisipasi politik maupun pembangunan. Keterbelakangan kaum perempuan selain akibat dari sikap irasional yang sumbernya karena berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional, juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, yang mereka perangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat, serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun oleh bias gender. Tanpa analisis gender, gerakan feminisme akan mengalami kesulitan untuk melihat sistem dan struktur, dan akibatnya hanya tertuju pada kaum perempuan saja. Tanpa analisis gender, gerakan feminisme akan menjadi reduksinisme, di mana lebih memusatkan perhatian kepada kaum perempuan dan akan mengakibatkan faktor sistem dan struktur. Dengan kata lain, analisis gender telah memungkinkan gerakan feminisme dan gerakan-gerakan lain melakukan analisis dan pemecahan masalah secara bersama-sama. Yang keempat, hegemoni maskulinitas dan arah gerakan feminisme. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan dihadapkan kepada kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki, terutama kelas proletari, juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi eksploitasi tersebut. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan dihadapkan kepada kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki, terutama kelas proletari, juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi eksploitasi serta represi dari sistem yang tidak adil. Dengan kata lain, hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka. Demikian strategi perempuan jangka panjang gerakan feminisme tidak sekedar upaya memenuhan kebutuhan praktis kondisi kaum perempuan atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya, serta seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereotip, kekerasan dan penjinakan belaka, melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik. Walaupun gerakan feminisme di Indonesia tergolong masih baru, setelah sekian lama gerakan ini berkembang, sudah waktunya kita melakukan refleksi untuk merenungkan kemana arah ini dalam jangka panjang. Feminisme adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan. Seperti maskulinitas, memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Kaum perempuan harus dididik agar mampu bersaing dalam gelanggang merebut kesempatan untuk memasuki prinsip-prinsip maskulinitas. Mereka tidak mempermasalahkan ketidakadilan struktural dan penindasan ideologi patriarki. Di samping itu, perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah dari laki-laki menciptakan apa yang disebut tenaga buruh yang membutuhkan pekerjaan membeludak, dan pada gilirannya sangat menguntungkan industri, karena seolah-olah buruh yang membutuhkan industri, bukan industri yang membutuhkan buruh. Secara kuantitatif, dampak feminisme memang nyata di mana dalam waktu 20 tahun banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang menyangkut nasib kaum perempuan. Gerakan feminisme yang intinya menjadi pembela ideologi feminitas justru seringkali menciptakan blunder maskulinitas sebagai model dan tujuan gerakan mereka. Gerakan feminisme harus memperkuat barisan, menciptakan berbagai jaringan, dan bergerak untuk merebut ruang agar kaum perempuan bersama mitranya, kaum laki-laki, mendapat kesempatan mengorganisir diri untuk memperjuangkan dan menegakkan prinsip dan ideologi feminitas. Yang kelima, tinjauan struktural terhadap buruh perempuan. Analisis kondisional terhadap buruh perempuan menyangkut analisis terhadap nasib kaum perempuan, buruh keseluruhan, buruh laki-laki ataupun perempuan, baik secara fisik bersifat jangka pendek seperti melihat upah minimum, diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan perempuan, kondisi kerja yang menyangkut keselamatan kerja, maupun hak untuk berorganisasi. Analisis struktur lebih menekankan pada posisi buruh perempuan dalam keseluruhan struktur formasi sosial yang ada. Pada dasarnya, kedua analisis tersebut
tersebut tidak bisa dipisahkan. Artinya, analisis terhadap kondisi buruh perempuan harus diletakkan dalam perspektif struktural dan dalam kerangka jangka panjang. Developmentalisme menempatkan kaum buruh secara struktural dalam suatu posisi yang sangat penting sekaligus kritis. Perjuangan para buruh harus dikaitkan dengan perjuangan yang lebih panjang, yakni memberi ruang kepada buruh untuk berorganisasi secara bebas, melakukan pendidikan kritis terhadap posisi struktural mereka, serta menghargai mereka sebagai kelompok aktor sejarah dengan cara melibatkan ke dalam segenap keputusan dan negosiasi yang menyangkut nasib mereka. Hanya dengan pendekatan seperti itulah persoalan kaum buruh dapat terpecahkan. Yang keenam, analisis gender dan tafsir agama. Gerakan feminisme tidak hanya mempengaruhi lembaga-lembaga birokrasi pembangunan, teori-teori baru ilmu sosial dan penelitian sosial, bahkan juga mempengaruhi pandangan berbagai agama. Paling tidak memaksa kaum agamawan untuk melihat, mengevaluasi kembali tafsiran terhadap posisi perempuan yang selama ini ada. Dalam sejarah Islam, keadaan kaum perempuan berubah seiring makin berkembangnya kesadaran hak perempuan dan konsep hak yang makin meningkat. Pada dasarnya, inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Quran sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural, termasuk keadilan gender. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak memiliki hak bereproduksi maupun reproduksi, yakni untuk mengontrol organ reproduksi mereka. Maka dari itu, usaha untuk menafsirkan kembali agar terjadi keadilan gender dan hak-hak reproduksi perlu mendapatkan perhatian. Tafsiran agama mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melanggengkan ketidakadilan gender maupun sebaliknya, yaitu dalam usaha menegakkan keadilan gender. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Yang ketujuh, emansipasi kaum perempuan, refleksi dan agenda mendesak. Golongan liberalisme berasumsi bahwa kebebasan dan keadilan berakar pada rasionalitas dan perempuan adalah makhluk yang rasional juga. Bagi mereka, perbedaan antara nilai tradisional dan modern adalah pusat letak masalah. Berbeda dengan liberalisme, golongan radikalis justru sejak awal melihat bahwa akar penindasan kaum perempuan adalah dominasi kaum laki-laki, di mana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki diyakini sebagai bentuk dasar penindasan. Berlawanan dengan kaum radikalis, golongan Marx memandang penindasan perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam hubungan produksi. Maka isu perempuan harus diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Kita juga telah menyadari bahwa perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender. Setelah ditelah secara dalam, perbedaan gender ini ternyata telah mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotip yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrat atau bahkan ketentuan Tuhan. Dari segi pemecahan praktis jangka pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal mengatasi masalah marginalisasi perempuan di berbagai proyek peningkatan pendapatan kaum perempuan, perlu melibatkan kaum perempuan dalam program pengembangan masyarakat serta bergabung ke dalam kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan terlibat dan menjalankan kekuasaan di sektor publik. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi, yaitu tentang suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil. Jelas sekali bahwa gerakan transformasi gender mempunyai arah tujuan yang tidak sekedar memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator norma laki-laki, melainkan suatu usaha untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi analisis gender dan transformasi sosial dari mata kuliah gender dan politik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.